Assalamualaikum pemirsa yang ada di rumah, jumpa lagi di channel YouTube Unida Malang. Di acara Bisa Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu kekinian. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share video-video kita yang terbaru. Pada bincang santai kali ini kita akan membahas tentang sertifikat halal pada UMK. Bersama kita di studio telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Andes Muhammad Rosidi, Magister Manajemen. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardana Malang, sekaligus sebagai pendamping resmi sertifikasi halal bagi UMK. Beliau juga sebagai konsultan manajemen pada perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Baik pemirsa, kita akan sapa beliau. Selamat datang Pak Rosidi. Terima kasih Pak Abdullah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Kita hari ini akan berbincang-bincang tentang sertifikat halal pada UMK. Yeah. Saya yakin panjenengan sudah sangat-sangat luar biasa dan sudah tahu banyak tentang ini, dan karena kemarin ketika kita ada kegiatan di Cyber Mall, di situ juga Unida Malang mengadakan kegiatan sertifikasi halal secara gratis. Itu kayaknya melalui panjenengan. Gimana ceritanya itu, Pak? Iya, Pak. UMK dalam hal ini usaha mikro kecil, jadi tidak menengah, sebenarnya merupakan tanggung jawab dari Fakultas Ekonomi Bisnis untuk membinanya. Salah satu di antaranya kita memfasilitasi mereka yang memiliki produk-produk makanan dan minuman untuk mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah. Kemudian kita buka pendaftaran pada kegiatan di Dieng Plaza Cyber Mall itu agar pelaku usaha tahu dan kemudian berpartisipasi dan mendaftarkannya. Oke. Kira-kira produk apa saja kira-kira yang disertifikasikan, dan kira-kira apa ya kriterianya yang seperti apa gitu, sehingga pemirsa yang ada di rumah itu memahami, oh produk saya ini masuk nih gitu. Jadi ketika melihat podcast kita, mereka memiliki inisiatif untuk datang ke kita dan mendaftarkan diri supaya produknya bisa bersertifikat halal, karena itu kan penting. Iya, perlu saya sampaikan pada para pemirsa, memang yang menjadi cakupan bagi kita, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Wisnuwardana, dalam memberikan bantuan pendampingan sertifikasi halal adalah hanya bagi UMK, usaha mikro kecil yang memiliki produk-produk khusus, hanya produk makanan dan produk minuman. Produk makanan dan produk minuman itu pun bagi mereka pelaku usaha yang omsetnya tidak lebih dari 500 juta per tahun. Dan mereka bisa mengurus sertifikasi halalnya ke pemerintah dengan cara yang sangat mudah sekali. Melalui kita tentunya. Gitu. Ya, tentunya melalui kita, dan kebetulan saya merupakan pendamping resmi yang sudah mendapatkan sertifikat dari pemerintah, dalam hal ini BPJPH, untuk mendampingi mereka atas nama Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Wisnuwardana. Dan itu gratis, tidak harus membayar bagi mereka. Oke. Kalau begitu, karena pengurusan halal dulu kan penting. Karena kenapa kok penting? Karena dengan bersertifikat halal, tentunya orang lain ketika mau melakukan pembelian, transaksi pembelian, dia merasa nyaman kan begitu, Pak. Terkadang kan masyarakat kita UMKM itu ada rasa tidak nyaman, ya kan. Mungkin tadi Bapak menyampaikan gratis itu kan bener-bener gratis atau tidak gitu loh, Pak. Kita kan
Ini paling tidak saya mewakili teman-teman UMKM lah. Ini Iya. beneran gratis atau gimana? Karena kan kita perlu tahu prosesnya gitu loh Pak. Kemudian syarat-syaratnya apa saja kira-kira kan begitu. Sehingga nanti teman-teman UMKM yang melihat video kita, mereka betul-betul paham. Kemudian langsung lah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mendaftar itu gitu loh Pak. Ya, gratis. Jadi Gratis 100% gratis, nggak usah membayar. Jujur aja, karena ya, saya pun sebenarnya tertarik gitu loh. Ya, jadi artinya dalam hal ini pemerintah, Ya. BPJPH itu tidak menarik biaya sedikit pun bagi UMK yang melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui self declare. Oke. Jadi self declare itu adalah salah satu program yang diberlakukan oleh pemerintah untuk membantu UMK sehingga produk-produk mereka memperoleh sertifikat dan produknya bisa dilabeli halal. Dan itu pun sebenarnya juga dalam rangka membantu para konsumen, para pelanggan, sehingga pelanggan merasa terjamin, nyaman, apa yang dikonsumsi dari apa yang mereka beli itu memang betul-betul dijamin halal. Mereka nggak usah repot-repot, syaratnya sangat mudah. Yang pertama, mereka harus punya NIB, nomor induk berusaha, kemudian mereka punya alamat rumah yang tetap, KTP dan KK yang ada di Malang, boleh di daerah lain pun juga boleh, tetapi kita melayani untuk Malang dan sekitarnya saja dahulu sementara. Terus kemudian produknya Pak, ini betul-betul produk yang mereka yakini halal. Jadi halal dalam hal ini ada halal dari bahannya, halal dari prosesnya, maupun halal dari produk-produk pendukung dan pendampingnya. Halal dari bahannya gini Pak, yang kita mengertikan bahwasanya produk itu memang dalam syariahnya betul-betul dinyatakan halal, bukan barang haram. Ya, jadi misalnya daging ya daging yang halal, dari hewan yang halal. Minuman juga minuman dari minuman yang halal. Kemudian prosesnya juga halal. Dipersyaratkannya kalau bahannya itu dari daging, itu ya daging yang diperoleh dari rumah potong hewan yang sudah memiliki sertifikat halal. Itu. Prosesnya juga halal. Misalnya minyak gorengnya halal, bumbunya halal. Dan itu semua dinyatakan oleh yang bersangkutan, oleh pelaku usaha. Pelaku usaha membuat declare atau ikrar bahwasanya apa yang mereka peroleh, bahannya, prosesnya dan sebagainya memang benar-benar halal. Dan kemudian akan diverifikasi oleh pendamping, oleh kita untuk melihat syarat-syarat yang administrasinya lah, minimal itu notanya, proses masaknya dan sebagainya itu memang betul-betul diproses dengan cara halal. Baru diajukan. Pengajuannya nanti akan kita dampingi, cukup dengan online saja. Berarti UMKM setelah mengetahui informasi ini, syarat-syaratnya itu dipenuhi, kemudian langsung datang ke FEB seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan begini, Pak. Tadi beliau menyampaikan bahwa UMK itu memiliki rumah tetap lah, rumah tetap produksi ya. Kalau misalnya kan rata-rata UMK itu kan tidak banyak yang memiliki rumah, Pak. Kalau misalnya mereka hanya kontrak di situ terus bagaimana? Gitu? Oh boleh. Yang jelas kegiatan usahanya tidak bercampur dengan tempat tinggal. Ya, salah satu syaratnya tadi yang harus saya tambahkan punya outlet. Jadi kalau itu barang itu dijual berarti dia harus punya outlet, punya semacam display, toko lah untuk mendisplay produknya itu sehingga masyarakat tahu. Oke, terkait dengan display. Sekarang kan sudah zaman modern, Pak ya. Ada banyak industri rumah tangga yang mereka tidak memiliki outlet, tapi mereka langsung kerjasama dengan misalnya salah satu perusahaan-perusahaan yang sudah bisa upload online ya. Misalnya saya contohkan misalnya kayak di Grab Food misalnya dan segala macam atau di yang lain lah, ya kan misalnya Shopee dan segala macam. Mereka tidak butuh apa istilahnya outlet lah untuk itu. Nah,
gimana menyiasati itu? Misalnya rumahnya cuma satu lah kontrakan gitu, di situ ada rumah produksinya, namanya kan UMK Pak. Iya. Kan masih kecil ya kan, Iya, nggak iya. sampai MM-an gitu kan. Iya. Mereka rumahnya di situ, kontraknya di situ, usahanya di situ, kemudian online itu tadi. Iya. Bisa nggak mereka dapat sertifikat halal gitu loh? Oh bisa, sangat bisa. Justru yang skala itulah yang kita bantu. Jadi skala mereka yang omsetnya di bawah 500 juta per tahun, berarti sebulan kurang daripada 40 juta dari hasil penjualannya. Terus kemudian ya masih minus usaha, minus modal dan sebagainya. Outletnya tidak harus seperti toko, standar toko itu enggak. Outletnya ya biasa-biasa saja. Yang penting salah satu produk yang diajukan itu bisa dipamerkan, bisa ditaruh di etalase dan sebagainya. Oke. Berarti mudah sebenarnya gitu Pak ya? Sangat-sangat mudah, sangat mudah. Nah selanjutnya ini kan tadi kita ngomong tentang halal dan segala macam. Banyak memang dari masyarakat kita yang tidak mengerti tentang itu gitu loh Pak. Apa sih pentingnya halal itu? Kemudian ngapain sih kita buat halal itu? Gitu kan? Buat sertifikat halal itu buat apa? Cuma logo aja. Manfaatnya apa sih Pak? Pertama, ini bagi pelaku usaha produsen ini kita istilahkan menjadi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha dia akan memiliki hak untuk mencantumkan pada produknya itu label halal. Kalau sudah labelnya halal, masyarakat akan lebih percaya. Kalau sudah percaya, ya biasanya tingkat omset penjualannya juga meningkat karena masyarakat percaya, nggak ragu-ragu lagi. Terutama bagi produk-produk makanan yang berbahan dasar daging, ya. Karena sering kali masyarakat masih bertanya atau memiliki keraguan ya, kalau tidak ada sertifikat halal dia memilih produk yang sama tetapi yang punya label halalnya. Dengan demikian itu juga membantu pelaku usaha untuk meningkatkan omset, meningkatkan penghasilan. Sehingga ya kesejahteraan para pelaku usaha itu makin meningkat. Yang kedua, bagi konsumen, bagi pelanggan, mereka juga nyaman. Jadi tidak ragu-ragu lagi. Apa yang mereka nikmati, mereka beli, mereka makan, memang betul-betul adalah produk halal. Karena kita semua sekarang sudah eranya era halal. Apa yang kita konsumsi hendaknya juga barang-barang yang halal sehingga akan menghasilkan sesuatu hal yang halal yang baik juga. Oke. Berarti selain perlindungan untuk konsumen ya, para pelaku UMK itu punya keyakinan kuat bahwa omsetnya juga akan naik kan gitu toh Pak. Karena kan orang-orang kan mau ngapain juga kan gitu seperti yang tadi sampaikan. Nah, terkait dengan proses tadi, Bapak tadi menyampaikan juga bahwa halal itu kan tidak hanya barangnya saja, tapi pada prosesnya juga. Nah, itu menjadi pertimbangan juga mungkin. Apakah ada edukasi kepada masyarakat sebelum mengadakan, sebelum mereka mendaftar? Atau begini, misalnya Pak, saya sebenarnya kok masih ragu dengan produk saya. Misalnya ya, ada UMKM yang datang ke kita, kemudian dia mau konsultasi, bisa nggak dibimbing, diarahkan? Misalnya, saya tuh sebenarnya nggak paham sih dengan halal yang sebenarnya, yang prosesnya misalnya. Kalau misalnya nyembelihnya sudah paham ya, prosesnya yang halal nih, yang biar nggak nggak najis misalnya, kemudian nanti airnya seperti apa? Ada pendampingan khusus nggak kira-kira Pak? Oh ada. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan kepada teman-teman pelaku usaha, teman-teman UMK, memang karena yang kita urusin adalah sertifikasi, yang nanti outcome-nya adalah sertifikat terhadap produk. Ini artinya harus ada pengujian-pengujian. Jadi syarat-syarat administratif, syarat-syarat legalnya itu juga harus terpenuhi. Pemerintah tidak mungkin akan mengeluarkan sesuatu hal, misalnya sertifikat itu tanpa pemerintah tahu persis atau ada jaminan bahwasanya barang-barang itu, produk itu, bahan-bahan daripada makanan itu memang diproses dengan cara yang halal. Sehingga
pemerintah akan melihat melalui pendamping itu bagaimana mereka pelaku usaha mendapatkan bahan bakunya. Dagingnya didapatkan dari mana? Kalau dapatkan daging ayam didapat dari mana? Kalau didapat dari pasar, nanti terlalu panjang prosedurnya. Karena ini pengurusan sertifikasi halal, yang biar mudah, biar cepat, ya mereka mendapatkan dari rumah potong hewan maupun rumah potong unggas yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Sehingga kita tidak terlalu repot-repot lagi untuk membuktikan itu. Namun demikian, kita nanti akan memberikan penyuluhan kepada UMK. Akan kita undang terutama UMK yang kemarin sudah daftar di Cyber Mall itu akan kita undang kembali, terus kemudian akan kita edukasi, kita latih apa saja sih yang harus mereka dapatkan, mereka penuhi persyaratannya. Sehingga prosesnya nanti begitu kita daftarkan, itu tidak ditolak oleh BPJPH, sehingga cepat sekali untuk segera turun sertifikat halalnya. Oke. Prosesnya kira-kira berapa bulan itu, Pak? Tergantung. Oke. Tergantung. Jadi produk itu. Jadi kalau produk itu memang misalnya memang sudah produk halal, tidak ada campuran-campuran kritis ya. Jadi produk itu kan misalnya ada satu produk yang tidak bercampur pada yang lain yang kita curigai misalnya, itu maka proses itu lebih cepat. Jadi kan produk itu kan tidak hanya sekedar misalnya maaf Pak, kalau bakso itu kan tidak hanya dagingnya itu daging apa, ayam kan, ayamnya didapat dari mana, terus proses penyembelihannya halal atau haram, pensuciannya halal atau haram, terus kemudian kan dicampur dengan tepung. Nah tepungnya itu halal atau haram, dicampur lagi dengan minyak apa, kalau ada bumbu-bumbu itu juga akan dilihat, diperhatikan. Tapi kalau bahan-bahannya sangat sederhana, maka proses itu juga akan lebih cepat. Oke. Saya sudah mulai paham nih sedikit. Jadi berarti teman-teman UMK yang mau mendaftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tinggal langsung datang, kemudian mereka akan didata, dan kemudian tidak perlu khawatir karena akan ada istilahnya pembimbingan lah. Ya, bagi mereka yang tidak memahami dan tidak mengerti bagaimana proses yang sebenarnya untuk menjadi halal produk itu seperti itu, Pak ya. Luar biasa berarti. Nah, ini ada pertanyaan nih dari saya nih. Kalau misalnya tadi tentang kita ngomong UMK Pak ya, mereka yang rata-rata mungkin tidak mengenal sih rumah potong hewan gitu-gitu. Bagaimana sih solusinya? Karena rata-rata mereka kan ya belinya ya di pasar Pak, ya kan? Mereka rata-rata kan belinya ya di pasar. Misalnya kayak saya, jangan usah ngomong orang lain. Kita itu kan kalau misalnya buat bakso gitu ya, itu kan ya kita ngambilnya di pasar, belinya ya di pasar. Kemudian ya kita juga nggak tahu mereka tuh sudah punya sertifikat atau tidak. Tetapi cuma lihat aja ya kan, misalnya lehernya sudah potong, kemudian kita kenal mereka, itu kan ya sudah. Ya cuma itu aja, kita nggak berpikir tentang sejauh mereka punya sertifikat atau tidak. Sederhananya kan kalau kita beli di pasar kan hanya untuk kita konsumsi. Tapi produk ini kan akan kita perjualbelikan, kita jualkan, kita berikan kepada masyarakat. Terus kemudian kita juga meyakinkan kepada mereka ada label halalnya. Ya sedikit agak susah sedikit sih, kita harus mencari sumber-sumber barang produksi itu yang halal. Bisa saja didapat dari supermarket yang sudah ada labelnya. Di supermarket itu ada daging ayam, ya daging sapi yang sudah dilabeli halal. Ya itu juga jaminan, itu juga bisa tanpa harus mencari rumah potong hewan. Gitu. Karena ini produk yang akan dijual, yang akan menjaminkan kepada masyarakat. Dan maaf ya Pak Dullah, ini urusan halal, ini urusan syariah. Dan ini tidak ada pemeriksaan dari laboratorium kalau self declare ini. Self declare ini hanya diperiksa, diyakinkan oleh dirinya menyatakan, terus pendamping juga melihat. Jadi pernyataan ini nggak boleh bohong, urusannya dengan urusan dosa, dengan barang halal dan haram. Sehingga ini betul-betul
mereka para pelaku usaha kalau menyatakan ini halal ya halal, betul-betul halal. Kalau ternyata didapat dari mereka yang tidak halal, itu dosanya mereka yang tanggung, bukan konsumen yang menanggung, kan gitu. Ya gitu. Iya sih sebenarnya Pak. Cuma saya tuh mikirnya gini, karena kan saya menganggap diri saya UMK gitu Iya, loh. Jadi iya. saya berpikir begini, kalau misalnya saya harus beli di rumah potong hewan gitu ya. Di rumah potong hewan itu kan ada minimal pembelian. Mereka tuh minimal pembelian berapa gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita harus belinya di Indomaret misalnya, atau di Alfa, atau di mana, atau di tempat-tempat yang itu sudah bagus lah, itu biasanya harganya lebih tinggi misalnya. Itu bisa didapat di outlet-outlet daging ya, outlet-outlet daging yang mereka sudah kinerja bekerja sama dengan rumah potong hewan, atau outlet-outlet yang mereka memotongkan hewannya di rumah potong hewan halal. Jadi tidak harus beli di sana. Oke. Atau mungkin bahannya sendiri, misalnya Pak Abdullah bikin bakso, tapi baksonya bakso ayam misalnya. Ya ayamnya punya Pak Abdullah sendiri, dipotongkan di sana, itu juga nggak apa-apa, kan gitu. Tetapi tidak bisa untuk dipotong sendiri karena tidak memiliki sertifikat halal, kecuali oleh juru sembelih halal. Sekarang sudah sedang galakkan mereka untuk ikuti pelatihan itu, yang punya sertifikat itu. Iya, jadi saya sempat mendengar ini tentang orang yang secara khusus yang dilatih ya, dilatih untuk itu ya, untuk menyembelih secara halal, untuk halal misalnya kayak sapi kurban dan segala macam. Dan bersertifikat. Iya, dan bersertifikat. Nah, kalau misalnya kita membelinya dari itu misalnya, itu boleh? Boleh. Oke, berarti kan lebih nyaman toh Pak. Jadi kalau misalnya saya menggambarkan sebagai UMKM ya, harus ke sini itu kan masih, tapi ternyata kan ada solusi lagi ya kan. Misalnya kayak tadi mereka yang sudah punya sertifikat menyembelih, berarti kita kan sudah yakin betul nih konsumen, kemudian kita punya misalkan bahwa wah ini betul-betul sudah halal, kan begitu. Prinsipnya secara syar'i ini sedikit kita singgung. Siapa yang memakan barang haram itu kan beban dosanya kan kepada mereka yang makan. Ya toh? Tetapi kalau barang itu sudah dijamin oleh produsennya itu halal, maka yang memakan itu bebas, lepas dari tanggung jawab itu. Ya kan? Kecuali perolehannya, walaupun barang itu halal, tapi kalau diambil dari hasil mencuri kan ya tetap haram. Tetapi kalau barang itu sudah dilabeli halal, berarti kehalalannya sudah menjadi tanggung jawab bagi pelaku usaha. Pelaku usaha didampingi oleh pendamping halal, seperti saya ini ikut mendampingi dan saya ikut bertanggung jawab. Jadi kalau saya memverifikasi terus kemudian merekomendasi barang itu memang halal, ya saya ikut bertanggung jawab bahasanya produk itu halal. Dan segala risiko syar'inya menjadi tanggung jawab pendamping maupun tanggung jawab UMK ya. UMK pelaku usahanya. Oke. Sebenarnya kalau saya lihat dari sini, akhirnya saya menyimpulkan bahwa Islam itu luar biasa berarti Pak ya. Jadi tidak hanya ibadahnya, tetapi juga makanannya itu juga harus betul-betul halal, bersih kan gitu, kemudian baik kan seperti itu. Karena mungkin salah Pak ya, apakah salah saya mengatakan bahwa halal itu adalah sesuatu yang baik, tidak hanya prosesnya saja, tetapi barangnya, prosesnya, sampai kepada cara pembuatannya atau cara mendapatkannya. Apakah seperti itu? Iya, betul. Makanya itu mendapatkan sertifikat halal harus melalui prosedur. Tetapi prosedur bagi UMK sangat mudah sekali, dan jangan khawatir bagi UMK. Untuk mereka yang belum paham, belum datang aja ke kampus. Datang ke Fakultas Ekonomi Bisnis, di sana sudah disiapkan formulir. Jadi siapkan formulir, diisi aja formulir, kemudian ditinggal formulir itu, nanti kalau sudah mencukupi jumlah akan kita undang mereka. Jadi kita bergelombang. Karena pemerintah ini juga ada waktu terbatas untuk memberian fasilitas Kesini Pak ya. Gratis, Safe Declare ini program saya. Nanti siapa tahu pada berikutnya sudah nggak gratis lagi kan, bayar biayanya mahal juga kan gitu. Jadi berarti kesempatannya terbatas Pak. Terbatas. Dan ini pemberlakuan sertifikat halal pada produk-produk halal ini paling akhir tahun 2024. Tahun 2024 itu produk yang tidak berlabel halal itu akan dinyatakan tidak halal. Kan gitu. Oh berarti
teman-teman UMKM itu sudah mulai sekarang itu juga harus mempersiapkan diri untuk itu gitu Pak ya. Nah ini kan ada produk misalnya kayak keripik gitu, nggak apa-apa Pak ya? Iya, makanan juga. Makan keripik ya, keripik. Yang jelas bukan warung ya. Warung, restoran kita tidak, walaupun warung kecil, karena di situ mix antara beberapa produk. Yang kita ajukan itu hanya satu jenis produk saja. Ya, produk minuman apa, produk makanan apa. Hanya satu gitu ya? Iya, satu jenis produk. Jadi bukan produk yang dimix. Jadi kalau mengusulkan bakso, misalnya bakso dalam satu mangkok itu halal, itu nggak bisa. Jadi kan di sini ada bakso, ada siomay, ada tahu, ada ini kan. Iya. Jadi hanya pentol baksonya saja itu yang disertifikasi. Iya. Satu produk gitu Pak. Iya, satu produk itu. Nah, kalau misalnya UMK ini memiliki misalnya kayak keripik Pak ya. Kan keripik itu kan rata-rata kembali ke keripik ya kan. Jadi keripik itu kan biasanya mereka ada keripik pisang, ada keripik singkong gitu kan, ada keripik bute, orang Jawa kan begitu. Berarti tiga-tiganya disertifikasi kan? Keripik bisa satu-satu dulu. Jadi keripik itu bisa. Nanti akan kita lihat bukan hanya bahannya. Kalau bahannya kan sudah jelas bahan nabati itu halal ya. Pisang itu halal nggak dianu. Tetapi kan ada yang menyertai penunjangnya keripik itu minyak gorengnya. Nah gitu, minyak gorengnya ada minyak goreng bahannya bisa hewani juga dari apa dan sebagainya. Terus tepungnya kan gitu. Atau tempatnya Pak ya? Ya, cara mengolahnya, tempatnya juga demikian. Termasuk demikian Pak. Tempat itu di sini produknya kita ajukan produk halal, tapi sebelahnya adalah misalnya rumah potong hewan babi lah misalnya kan itu ya nggak otomatis nggak. Jadi masalah juga ya berarti ya. Oke. Berarti tempat itu juga perlu diperhatikan Pak ya. Jadi masalah najis dan segala macam. Makanya tadi kembali itu yang saya sampaikan. Jadi kan banyak memang teman-teman UMKM atau saya pribadi saya kurang paham juga tentang bagaimana sih barang ini bisa suci dari najis tadi. Bapak tadi ngomong kalau misalnya kita ada air yang satu baskom kemudian kita cucinya dari satu kali gitu-gitu kan, cuci bolak-balik itu kan najis Mas, yang seperti itu. Maka perlu ada pendampingan secara khusus mungkin Pak ya bagi UMKM. Nanti akan kita bantu mereka bagaimana cara mengolahnya dengan benar. Oke, luar biasa. Berarti teman-teman yang saat ini melihat kita, teman-teman UMK, jangan khawatir lah kalau misalnya nanti mendaftar tentang sertifikat halal ini. Selain gratis juga ada pendampingan secara khusus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unda Malang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan oleh Bapak Rosyidi mungkin. Saudara-saudara pelaku usaha, saya Muhammad Rosyidi yang ditugaskan oleh fakultas sebagai pendamping PPH untuk produk saudara. Silahkan saudara bisa datang ke fakultas, menghubungi saya untuk bertanya apapun soal pengurusan sertifikasi halal bagi UMK. Jangan khawatir, insya Allah kita akan melayani saudara-saudara sekalian dengan senang hati. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah mengikuti kegiatan kita mulai dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share video-video kita. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian bincang santai kita hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Rosyidi. Sama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.